Puji namanya Tuhan, kita mau beribadah kepada Tuhan pada pagi hari ini. Kita mau sama-sama persiapkan hati kita untuk Tuhan. Kita menyanyikan pujian kita. Bapa, Kau mendengar seruan hati. Semua
kita untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Mari kita sama-sama menyanyikan pujian kita untuk Tuhan. Kasih yang terindah, hati yang mulia. Baik adik-adik, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita menghadap Tuhan dalam doa. Bapa kami yang di surga, terima kasih Tuhan. Kami mengucap syukur atas kebaikan-Mu Tuhan. Kami sudah memuji, memuliakan akan nama-Mu Tuhan. Sekarang kami mendengarkan akan firman Tuhan. Tuhan berkati kakak yang disampaikan oleh firman itu. Biarlah firman yang disampaikan oleh hamba-Mu dapat kami anak-anak pahami dengan baik Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Salam adik-adik sekolah minggu kelas tunas remaja dan kelas pelajar. Apa kabar semuanya? Kami lebih percaya Tuhan Yesus terus menyertai dan menolong setiap adik-adik semua. Nah adik-adik, siapa yang masih ingat firman Tuhan kemarin yang Kak Beni menyampaikan tentang Tuhan Yesus membasuh kaki murid-muridnya. Nah hari ini firman Tuhan yang kami bagikan bagi kita semua, yaitu di dalam kitab Matius pasal yang ke-26 ayat 36 sampai dengan 46. Cerita tentang di mana Tuhan Yesus dan murid-muridnya berada di Taman Getsemani. Suatu hari Tuhan Yesus dan murid-muridnya ada di Taman Getsemani. Tuhan Yesus berkata kepada mereka bahwa aku mau pergi berdoa. Pada saat itu dia mengajak Petrus dan kedua anak Zebedius yaitu Yohanes dan Andreas untuk ikut bersama-sama dengan Tuhan Yesus untuk berdoa. Nah, ketika Tuhan Yesus mengajak mereka, Andreas dan Yohanes dengan Rasul Petrus untuk pergi berdoa, Tuhan Yesus berkata kepada mereka, berjaga-jagalah di sini, berdoalah di sini, dan aku pergi untuk berdoa. Kenapa? Doa yang Tuhan Yesus ucapkan yaitu firman Tuhan berkata di dalam Matius pasal 26 ayat yang ke-40. Matius 26 ayat yang ke-42 firman Tuhan berkata,
Lalu ia pergi untuk kedua kalinya dan berdoa, katanya, "Ya Bapakku, jikalau cawan ini tidak mungkin lalu kecuali apabila aku meminumnya, jadilah kehendakmu." Amin. Nah, adik-adik yang terkasih dalam Tuhan, secara manusia Tuhan Yesus merasa yang namanya sedih. Sehingga firman Tuhan menyatakan bahwa hati saya sangat sedih, seperti mau mati rasanya. Nah, adik-adik, kita belajar dari kisah firman Tuhan ini bahwa Tuhan Yesus mengajak Rasul Petrus dan kedua anak Zebedius yaitu Yohanes dan Andreas untuk ikut bersama-sama dengan Tuhan Yesus untuk pergi berdoa. Tuhan Yesus mengatakan kepada mereka bahwa tinggallah di sini, berdoa dan berjaga-jagalah. Tetapi ketika Tuhan Yesus datang kembali berdoa, Tuhan Yesus mendapatkan mereka ketiduran. Nah, hal ini kita mau belajar adik-adik bahwa firman Tuhan menyatakan bahwa roh memang penurut, tetapi daging ini lemah. Jadi sangat penting bagi kita bahwa kita mau terus berdoa dan kita terus mau berjaga-jaga di dalam setiap kehidupan kita. Ya, kita tidak tahu kapan Tuhan Yesus datang kembali yang kedua kalinya. Tuhan Yesus berpesan kepada kita bahwa kita harus mempersiapkan segalanya untuk menyusul Tuhan Yesus akan datang ke dalam dunia, kembali ke dunia yang kedua kali. Jadi sangat penting bagi kita bahwa kita mau berdoa dan berjaga-jaga di dalam Tuhan Yesus. Nah, adik-adik yang terkasih dalam Tuhan, ini sebelum Tuhan Yesus ditangkap atau bagaimana Tuhan Yesus disiksa karena dosa-dosa kita, Tuhan Yesus merasa bahwa hatinya sangat sedih, hampir mau mati rasanya. Kenapa? Ini adalah penderitaan yang Tuhan Yesus alami secara manusia, secara kealahannya adik-adik, bahwa Tuhan Yesus itu tahu bahwa Dia akan harus diserahkan kepada orang-orang berdosa supaya kita dibebaskan daripada dosa. Jadi sangat penting bagi kita bahwa kita mau terus hidup bijaksana dan kita terus mau hidup berdoa dan berjaga-jaga, dan kita mau bersyukur kepada Tuhan karena penderitaan Tuhan Yesus itu membawa keselamatan bagi kita anak-anak Tuhan. Amin. Jadi sangat penting bagi kita untuk terus mau berjaga-jaga di dalam Tuhan. Nah, dari kisah cerita firman Tuhan ini adik-adik, ada dua hal yang kita mau belajar. Yang pertama yaitu mari kita mau belajar berdoa dan berjaga-jaga setiap waktu. Kenapa? Daging ini lemah. Roh memang penurut tetapi daging lemah. Jadi sangat penting bagi kita bahwa kita mau berjaga-jaga di dalam Tuhan dan berdoa kepada Tuhan. Amin. Yang kedua yaitu apa yang dapat kita belajar dari cerita firman Tuhan ini. Yang kedua yaitu kita belajar dari penderitaan Tuhan Yesus. Bagaimana Dia mengalami penderitaan yang sangat luar biasa karena dosa-dosa kita, pelanggaran kita. Sehingga Tuhan Yesus mengatakan bahwa hati saya sangat sedih, hampir mau mati rasanya. Wah, ini penderitaan yang sangat luar biasa yang Tuhan Yesus alami pada saat itu secara manusia. Tetapi secara kealahan, Dia tahu bahwa Dia harus diserahkan supaya kita menjadi anak-anak Tuhan yang diselamatkan. Amin. Jadi kedua hal ini yang KMLP bagikan bagi kita semua, biarlah menjadi berkat bagi setiap kehidupan kita. Biarlah kita mau menjadi anak-anak Tuhan yang berdoa dan berjaga-jaga di dalam Tuhan. Dan kita mau belajar dari penderitaan Tuhan Yesus. Penderitaan Tuhan Yesus dengan maksud supaya kita orang-orang yang percaya kepadanya atau kita sebagai anak-anak Tuhan, kita diselamatkan dari hukum maut atau dosa. Amin. Jadi sangat penting di dalam hidup kita bahwa kita mau memiliki iman kepercayaan hanya kepada Tuhan Yesus. Tuhan Yesus memberkati. Salam. Adik-adik, mari kita ucapkan doa Bapa kami. 1, 2, 3. Bapa kami di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu
di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kelas tunas remaja dan pelajar, kita sudah selesai beribadah pada hari ini. Kita akan berjumpa kembali dalam ibadah kita minggu depan. Ingat, jangan lupa jaga kesehatan, tetap beribadah kepada Tuhan, tetap hidup takut akan Tuhan, tetap mengenal Tuhan dengan baik. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Haleluya.